biasa dipanggil Via dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan membuat media pembelajaran untuk memenuhi tugas dari Bapak Wiwin, dan saya akan membuat aplikasi screen recorder. Jangan lupa ya, lihat aplikasinya. Sip. Di sini saya akan menerangkan tentang tutor aplikasi screen recorder, yaitu yang pertama kita membuka aplikasi dulu. Tadi saya menginstal aplikasi screen recorder, lalu kita buka. Setelah itu kita membuka PPT yang sudah saya buat tadi, yaitu tentang bab zakat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, tadi saya membuat PPT tentang bab zakat dari Microsoft yang manual itu tadi. Lalu teman-teman, kita akan membuka atau meng-on-cam kamera. Jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu kita putar. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, habis itu saya akan menerangkan bagaimana cara mengedit videonya, yaitu mengenai screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan Fauzur Ramadona Oktavianti, biasa dipanggil Via, yaitu saya jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya mau mempresentasikan tentang bab zakat, dan saya akan memenuhi tugas dari Pak Wiwin, yaitu media pembelajaran. Yang pertama, bab zakat. Zakat adalah pilar penting dalam Islam sebagai kewajiban sosial dan spiritual. Hal ini membersihkan harta dan membantu yang membutuhkan. Jadi, definisi zakat yaitu dikenal juga sebagai zakat nafs, yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hidup di bulan Ramadan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Jadi, bab zakat ini hukumnya wajib untuk semua umat agama Islam. Karena apa? Karena di setiap agama Islam itu diwajibkan untuk membayar zakat. Yang kedua yaitu jenis-jenis zakat yang wajib dibayarkan. Yang pertama, zakat fitrah, yaitu wajib dibayar saat bulan Ramadan untuk membersihkan diri. Yang kedua, zakat pertanian, diberikan dari hasil panen sesuai nisab. Yang ketiga yaitu zakat mal, meliputi emas, perak, dan tijarah. Yang keempat, zakat hewan dan ternak, yaitu seperti berasal dari sapi, kambing, unta sesuai jumlah tertentu. Jadi di sini menerangkan tentang jenis-jenisnya zakat, yaitu ada berupa makanan pokok daerah, yaitu seperti uang. Umpama kalau di sini di Indonesia biasanya itu mengeluarkan beras, maka mewajibkan mengeluarkan beras. Kalau nggak gitu, umpama kalau di luar negeri itu biasanya itu mengeluarkan gandum dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mal. Ketika kita mempunyai harta yang berlimpah, maka wajib kita zakati. Karena apa? Karena supaya kita bisa rezeki kita itu bisa mengalir dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ternak, maka berasal dari sapi, kambing, unta sesuai jumlah tertentu. Jadi yang keempat itu wajib menzakatkan ternak bagi orang yang sudah mampu atau yang sudah punya hewan ternak, yaitu seperti kambing, unta, dan kambing dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika kita sudah mempunyai hewan
hewan, sapi atau unta dan kambing, maka wajib membayar zakatnya dan ada ketentuannya. Penyaluran zakat, asnaf penerimaan zakat, yaitu ada 8 golongan. Yang pertama fakir. Yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan sama sekali, atau orang-orang yang mempunyai harta atau pekerjaan namun tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Misalnya, dalam sebulan ia membiayai sebesar 500, namun penghasilannya hanya mendapat 200, tidak tercapai separuh yang dibutuhkan. Maka dari itu, fakir itu menerima zakat wajib, bukan orang yang Kristen atau bukan yang selain Islam itu tidak boleh menerima zakat. Lalu yang kedua miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Misalnya, dalam sebulan ia mempunyai uang sebesar 500.000, namun penghasilannya hanya mendapat 400 dan mencapai separuh yang dibutuhkan. Maka dari itu, orang miskin wajib menerima zakatnya. Yang ketiga, amil. Amil zakat yaitu orang-orang yang diangkat oleh imam atau perintah untuk menarik zakat kepada orang yang berhak atau menerimanya dan tidak mendapat bayaran dari baitul mal atau negara. Amil zakat meliputi bagian pendataan zakat, penarik zakat, dan pembagi zakat dan lain-lainnya. Maka dari itu amil juga menerima zakat. Mu'alaf adalah orang-orang yang dibujuk hatinya. Sedangkan orang-orang yang termasuk mu'alaf yaitu orang yang berhak menerima zakat. Apa sih orang mu'alaf itu? Kalau belum tahu, mu'alaf adalah orang yang habis dalam beragama Kristen lalu dia masuk ke beragama Islam. Maka dari itu dikatakan oleh orang mu'alaf. Maka orang mu'alaf itu juga menerima zakat. Lalu yang kelima adalah budak. Budak yaitu budak yang dijanjikan mereka oleh tuannya apabila sudah melunasi sebagian jumlah tebusan yang ditentukan dengan cara angsuran. Tujuannya yaitu membantu melunasi tanggungan dari budak mazhab. Jadi, di dalam golongan yang berhak menerima zakat itu juga termasuk budak. Karena apa? Karena budak itu orang yang tidak bisa melunasi sebagian jumlah tebusan yang ditentukan dengan cara angsuran. Yang keenam yaitu gharib, yaitu orang yang berhutang. Apa sih itu? Orang yang berhutang itu untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang bertikat, yaitu seperti orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri dan keluarga. Lalu yang kedua itu kayak seperti orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti berhutang untuk membangun masjid, sekolah, jabatan, dan lain sebagainya. Maka di dalam penerimaan zakat itu juga termasuk orang yang gharib. Yang ketujuh yaitu sabilillah. Apa sih sabilillah itu? Sabilillah yaitu orang yang sedang berperangan di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji. Jadi orang sabilillah itu orang yang berperang dalam keadaan untuk memerdekakan agama Islam atau untuk berperang di jalan Allah, maka berhak menerima zakat, yaitu sabilillah. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil. Apa sih ibnu sabil itu? Ibnu sabil yaitu orang yang memulai berpergian dari daerah tempat zakat atau musafir yang melewati daerah tempat zakat dengan syarat, yaitu yang pertama bukan berbagai bentuk maksiat, yang kedua membutuhkan biaya atau kekurangan biaya, walaupun ia mempunyai harta di tempat yang dia tujui, tetapi dia tidak bisa membutuhkan biaya dan keluarganya. Maka dari itu berhak menerima zakat. Jadi di dalam
penyaluran zakat asnaf penerimaan zakat itu ada 8 golongan, yaitu yang pertama fakir miskin, amil, mu'alaf, budak, qorib, sabilillah, ibnu sabil. Jadi di dalam yang saya sebut itu tadi berhak untuk menerima zakat, kecuali orang yang Kristen dan orang yang berbeda agama selain agama Islam. Tidak boleh, karena apa? Karena bukan termasuk. Jadi di dalam bab zakat itu yang termasuk menerima zakat yaitu adalah yang pertama orang Islam atau orang mu'alaf dan fakir miskin dan lain sebagainya. Hikmah dan manfaat zakat bagi musaki dan mustahik yaitu membersihkan harta. Zakat mensucikan rezeki bagi yang membayar. Yang kedua yaitu menguatkan solidaritas, menumpuk rasa kepedulian dan kebersamaan masyarakat. Yang ketiga yaitu mengurangi kemiskinan, mendukung mustahik agar kehidupan lebih baik. Jadi di sini menerangkan tentang bab zakat. Zakat itu bukan kita mengeluarkan supaya kita jadi orang yang tidak mempunyai uang dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ketika kalau kita mengeluarkan uang zakat, maka rezeki kita itu bakalan berlimpah dan mensucikan diri juga. Namun kenapa di agama Islam itu selalu diwajibkan untuk zakat? Karena di dalam agama Islam itu ada rukun Islam, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Nah, maka dari itu di dalam agama Islam itu mewajibkan zakat. Kalau sudah tidak melaksanakan zakat, maka dari itu sudah tidak termasuk di dalam agama Islam. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi udah saya jelaskan tentang tutorial screen recorder dan tentang penjelasan bab zakat. Begitu ya teman-teman. Jadi sekian media pembelajaran dari